Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Regia Nurfandrista, nomor NIM 201-200-166, dan teman saya, Rizka Sri Rahayu, dengan nomor NIM 201-200-175, akan menyampaikan materi tentang prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Definisi prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Secara etimologi, prinsip artinya asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi, ajaran, doktrin, kaidah, patokan, pijakan, pandangan, dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah dasar, asas, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Prinsip pengembangan kurikulum PAI dimaknai sebagai pegangan dasar atau pokok dasar yang perlu diperhatikan serta dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang tidak lepas dari tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri, sehingga kurikulum yang dihasilkan mampu mencetak lulusan yang ideal sesuai dengan harapan dan cita-cita pendidikan agama Islam. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ditinjau dari perspektif umum, terdiri dari prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai atau serasi. Jadi kurikulum pendidikan agama Islam harus sesuai dan serasi dengan 3 aspek, yaitu sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik, sesuai dengan perkembangan kehidupan sekarang maupun masa depan, dan sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Dalam mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran tercapai atau terlaksana. Yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berikutnya yaitu prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau berkesinambungan dan fleksibilitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu prinsip praktis. Maksudnya adalah mudah dilaksanakan, baik dari segi alat maupun biaya pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum, hendaklah memperhatikan kemudahan melaksanakan semua komponen kurikulum, sehingga memberikan kemudahan kepada para pelaksana dalam menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam perspektif Islam, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan, keagungan akhlak dan budi pengerti luhur. Yang kedua, identitas nasional yang kokoh. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara etika, logika, dan kinestika. Yang keempat, keterampilan hidup. Yang kelima, berpusat pada peserta didik, evaluasi yang kontinuitas dan komprehensif. Yang keenam, kesamaan mendapatkan kesempatan. Yang ketujuh, long life education. Yang kedelapan, pendekatan holistik dan kemitraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menurut Al-Nahlawi. Yang pertama, selalu memperhatikan fitrah manusia. Yang kedua, selaras dengan tujuan akhir dari pendidikan agama Islam. Yang ketiga, disusun secara bertahap serta terorganisir. Yang keempat, prinsip kepentingan masyarakat luas, sehingga pendidikan dapat relevan dengan kondisi serta situasi masyarakat. Yang kelima, prinsip integral, sehingga terjalin hubungan antara bidang studi dan tidak terlepas dengan tujuan akhir pendidikan agama Islam. Yang keenam, prinsip realistis, artinya mudah dilaksanakan oleh negara tanpa ada rasa beban. Yang ketujuh, metode pembelajaran bersifat fleksibel atau tidak kaku. Yang kedelapan, prinsip efektif guna mencapai perilaku dan emosi yang positif. Yang kesembilan, prinsip relevan
dengan perkembangan peserta didik baik psikis maupun fisik. Yang ke-10, memperhatikan aspek-aspek alamiah Islam yang merealisasikan nilai-nilai luhur Islam dalam kehidupan individu maupun sosial. Proses implementasi kurikulum berbasis minat bakat juga mencakup fungsi manajerial, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Terdiri dari beberapa kegiatan termasuk di dalamnya pengembangan silabus, perancang pembelajaran materi ajar, kategorisasi materi, dan desain visual. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh guru meliputi penugasan, pemberian tugas tambahan, pembuatan jadwal, pembagian rombongan belajar, absensi kedisiplinan, penetapan kegiatan ekstrakurikulum, pengisian hasil evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian dan remedial. Yang ketiga, evaluasi program dilakukan dengan menunjukkan beberapa hambatan dalam proses implementasi seperti tidak adanya sistem reward punishment dan komitmen guru. Proses implementasi pendidikan atau minat bakat juga diakhiri dengan model evaluasi. Evaluasi adalah suatu cara untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan siswa. Hasil evaluasi biasanya dituangkan dalam bentuk angka untuk menentukan apakah seorang siswa dapat lulus atau naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.